Selamat sore teman-teman, berjumpa lagi di sini bersama saya dengan Pejuang Iklim dan Tempo Institute. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang temanya perubahan iklim dan nasib megafauna akuatik. Sebentar ya, saya invite dulu narasumbernya, kemudian halo Halo, Kak selamat Salsa. sore. Selamat sore. Aku sambil Iya, nunggu akhirnya Mbak kita Dwi ketemu join lagi ya. ya. Ketemu lagi. Terakhir minggu kemarin ya? Ya, terakhir minggu kemarin kita ada bahas fauna. Mm-mm. Nah, sekarang ini aku tulis judulnya Perubahan Iklim. Mbak Sinta pakai dua device kah? Satu, Mantul. pakai satu. Atau nggak usah pakai earphone? Kayaknya nggak usah pakai earphone deh, dicoba dulu. Masih mantul nggak suaranya? Oke, selamat datang teman-teman pejuang iklim dan teman-teman Tempo Institute. Balik lagi di IG Live kita, IG Live mingguan kita bareng sama pejuang iklim, bareng sama teman-teman yang mengusahakan untuk lingkungan kita lebih baik. Nah, tema kita itu perubahan iklim dan nasib fauna akuatik. Jarang banget kan dibahas soal penyu, mungkin nanti ada soal fauna-fauna laut lainnya. Nah, nanti di sini Salsa dan Mbak Sinta nggak sendiri, nanti kita bakal ada Mbak Dwi Suprapti. Mbak Dwi itu sekarang pengisi tiga live kita itu concern banget sama penyu yang Mbak Sinta. Keren banget nih ceritanya Mbak Dwi nih. Betul. Terus gimana? Nah, Mungkin Salsa mungkin bisa bacain dulu kali ya track recordnya Mbak Dwi. oke. Nah, Mbak Dwi sendiri itu lahir di kota Singkawang. Sekarang itu Mbak Dwi umurnya sudah 37 tahun, merupakan dokter hewan. Nanti dokter hewan merupakan lulusan Universitas Udayana Bali. Nah, di sana juga Mbak Dwi sekarang memiliki jabatan sebagai Turtle and Marine Mamalia Spesialis di World Wide Fund for Nature, yaitu WWF. Di WWF Indonesia, Mbak Dwi itu bekerja di NGO ya, teman-teman. Nah, udah dari sana, Mbak Dwi juga sebagai Marine Species Konservasi Koordinator untuk WWF Indonesia. Tugas utamanya sendiri Mbak Dwi itu untuk melakukan monitoring dan konservasi spesies laut yang dilindungi seperti penyu, pesut, lumba-lumba, hiu, paus, dan dugong. Nah, jadi nggak cuma penyu aja nih Mbak Sinta, ternyata banyak banget mamalia yang masuk jadi concern dari Mbak Dwi untuk melakukan konservasi spesies laut nih. Nah, selain itu juga Mbak Dwi itu salah satu inisiator Indonesia Aquatic Megafauna atau EIM, yaitu merupakan Flying Vet, organisasi nirbala yang berisi para dokter hewan yang memiliki minat besar dan menangani satwa-satwa yang ada di laut nih Mbak Sinta. Wah, banyak banget nih. Ternyata Mbak Dwi itu cinta banget sama fauna-fauna laut nih Mbak Sinta kalau misalkan kita lihat. Nah, kalau di sini kan judulnya itu megafauna akuatik, berarti memang di dalam air gitu. Halo, Mbak Dwi sudah join. Selamat sore, apa Mbak. kabar Halo, Mbak? selamat sore. Salam kenal Mbak Dwi, saya Salsa dari Tempo Institute dan ada rekan saya juga Mbak Sinta dari Tempo Institute dan Pejuang Iklim. Oke, ini gambarnya masih loading, jadi aku belum ngeh nih yang mana Mbak Sinta, yang mana Mbak Salsa nih. Ini ada gambar yang Nanti aku kalau dilihat pakai kerudung warna coklat, Mbak Aku Sinta pakai warna Mbak. merah. oh Mbak Sinta yang pakai warna Yang pakai merah. baju merah jangan sampai lepas ya. Makasih Mbak Oke. Sinta. Ini kok gambar satunya ini ya masih connect gitu ya? Memang begitu ya? Connectnya hanya dua aja. Jadi saya Iya, kayaknya sinyalnya aku dengar tadi
Mbak Mbak Dwi baru turun dari pesawat langsung lari-lari nih ya gara-gara ada acara ini. Sorry loh Mbak dikerjain. Iya Mbak, soalnya susah banget penerbangan dari hari Jumat kemarin sampai Senin ke Bali. Jadi dapetnya Hmm. yang mepet banget tadi setengah 3 Wita baru landing di Bali. Hmm. Habis dari mana? Ya, kebetulan kemarin ini lagi ngasih pelatihan untuk penanganan mamalia laut terdampar di kota Cirebon. Jadi kebetulan Oh. kemarin iya, kan Hmm. bulan April lalu ada kejadian mamalia laut terdampar, kebetulan ada paus sperma berukuran Hmm. 17 terdampar di Cirebon dan karena belum pernah dilatih, jadi Kementerian Kelautan Perikanan menginisiasi pelatihan atau bimbingan teknis agar kalau ada kejadian terdampar lagi Hmm. mereka lebih memahami gitu. Dan kebetulan saya diminta jadi salah satu narasumbernya. Oh, oke, itu keren banget Mbak. Karena kan aku juga kalau nggak salah di mana ya? Bukan di sini sih di Inggris atau apa gitu kan ada juga yang paus nyasar Jadi gitu jalan ya. nggak? Itu Jalan nggak? bisa bisa apa namanya? Kasihan juga kalau misalnya dia tidak kembali lagi ke laut bebas gitu kan. Nah, sebelum kita mulai nih, aku mau memperkenalkan pejuang iklim itu apa sih sebenarnya. Jadi apa namanya ini sebuah program gitu kan yang memang dimaksudkan sebagai sebagai bagian dari kampanye untuk mengedukasi, menggugah kesadaran publik gitu kan ya untuk aware terhadap ancaman dan dampak dari perubahan iklim. Nah, apa namanya? Sorry, kesenggol. Nah, ini kolaborasi bersama antara Tempo Institute dan juga Yayasan Madani Berkelanjutan. Kenapa sih kami memilih ini ya? Karena kan memang kita sedang sedang di tengah krisis iklim ya, udah bukan perubahan iklim lagi, tapi sudah krisis gitu. Makanya semoga sih dengan acara seperti ini makin banyak orang-orang yang aware gitu terhadap dampak-dampak yang bisa sebenarnya membahayakan juga gitu kan. Nah, kami tuh mengumpulkan kisah-kisah perjuangan pejuang lingkungan salah satunya dari Mbak Dwi ini kan ya yang memang kalau Mbak Dwi spesifik di penyu gitu untuk menyelamatkan penyu dan apa namanya pejuang-pejuang yang secara Fauna. tekun dan terus-menerus menjaga agar bumi kita ini tetap tetap lestari, tetap ada. Nah, apa saja sih yang sudah dilakukan kemarin-kemarin? Ada adik kita yang masih SMP dia itu untuk apa River Warrior ya kan. Kemudian ada juga Mas Randy yang dari Parongpong. Nah, sekarang saatnya kita beralih ke apa namanya? Megafauna akuatik gitu. Nah, ini boleh diceritain nggak, Mbak? Kenapa sih megafauna gitu loh? Asal muasalnya gimana? Kan yang selama ini ku tahu itu flora, fauna. Nah, ini ada mega. Apakah karena ukuran yang besar atau gimana, Mbak? Ya, jadi kebetulan kalau yang saya tangani adalah hewan-hewan yang berukuran besar gitu ya. Jadi biasanya Hmm. itu di atas 1 meter itu kategori-kategori yang sudah masuk megafauna ya, fauna laut gitu. Jadi mulai dari paus, gitu, terus hiu paus, terus kemudian semacam bonggol, dan hewan-hewan lain yang berukuran besar gitu. Jadi otomatis spesies-spesies itu yang juga ditemukan pada saat ini. Mbak, ini kok ada suara ini ya, Mbak? Suara Oh, sebentar. Kak bihun. Salsa mungkin suaranya boleh di Bentar, bisa di mute nggak aku sih? sambil. Ya, aku juga pengennya gitu sih. Bentar, biar fokus. Soalnya suaranya masuk nih apa? Konjes ya kayaknya. Udah lumayan ya. Better bisa bisa di mute nggak dari tempatnya Salsa? Kayaknya sih nggak bisa ya. Mm. Udah, kayaknya udah mulai berkurang. Monggo Mbak Dwi, sorry gangguannya tadi. Hmm.
Iya, eh, masih sih. Ini suaranya masih agak ini. Oke. Jadi, ini gimana Atau Mbak? atau Salsa mungkin apa namanya agak menjauh dulu kali, atau off dulu sebentar. Bentar ya, Mm-mm. aku ini dulu. Nah, udah enggak kan? Ya, Kayaknya memang better kondisi sekarang. di sana. Ya. Mm-mm. Ya, gitu Mbak. Jadi tadi megafauna laut biasanya kan untuk Mm-mm. satwa-satwa yang berukuran besar, setidaknya itu di atas Mm-mm. dari 1 meter gitu. Jadi itu mulai Mm-mm. dari penyu, parimanta, terus kemudian dugong, lumba-lumba, hingga ke paus, Mm-mm. bahkan sampai ada apa hiu paus juga masuk di dalam kategori terhadap megafauna akuatik atau Mm-mm. megafauna laut. Dan selama ini saya memang lebih passionnya lebih ke penyu gitu ya, maka sering Mm-mm. dijuluki sebagai Dewi Penyu. Tapi belakangan gitu, ya belakangan jadi mulai banyak beraktivitas dengan megafauna lain selain penyu, termasuk Mm-mm. paus, paus gitu. Jadi itu menjadi Mm-mm. aktivitas keseharian sih. Itu emang dari kecil udah seneng gitu, atau emang pas beranjak dewasa baru, oh iya kayaknya saya harus menyelamatkan ini gitu. Apakah memang passion, cita-cita dari kecil, kok tertarik sih gitu loh. Dan Iya, kenapa penyu? oke. Awalnya sih dari waktu SMA ya, waktu sekolah Mhm. itu dulu ikut kegiatan pencinta alam gitu, ikut Sispala. Terus Oh, kemudian oke. ya, kemudian sering berinteraksi di alam, kegiatan-kegiatan outdoor gitu kan. Lama-lama mulai tertarik dengan satwa, dimulai dari situ dulu karena waktu saya apa eh, ya kegiatan mountaineering gitu, ketemu di gunung tuh ada burung awalnya ya, burung yang tertembak dan kemudian apa namanya sakit gitu, jatuh terus kemudian sakit, Hmm. jadi yang nembak nggak tahu di mana, terus burungnya jatuhnya di mana gitu. Dan kebetulan saya pas lagi naik gunung ketemu gitu, tapi gunungnya anak SMA yang nggak seperti gunung-gunungnya mahasiswa atau yang level tinggi ya. Nah pas ke sana ini apa namanya melihat satwa tersebut apa namanya kayak kayak saya nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu loh terhadap burung tersebut, mau ngobatin juga nggak tahu. Dan kemudian terdekat juga di kota saya waktu itu belum banyak atau bahkan masih minim sekali, sampai sekarang pun masih minim terkait dengan praktek dokter hewan. Jadi saya lama-lama jadi tertarik mau jadi dokter hewan gitu. Terus setelah saya kuliah gitu, masuk ke kedokteran hewan, kedokteran hewan, berhasil masuk ke kedokteran hewan. Nah, di situ kan banyak sekali apa namanya spesies-spesies yang diperkenalkan gitu. Mulai dari hewan ternak, terus kemudian sampai ke hewan liar itu kan diperkenalkan dalam mata kuliah di kampus. Namun ternyata saya lebih tertarik dengan hewan akuatik gitu. Lagi-lagi juga sama apa namanya, saya selalu terbiasanya adalah mengisi gap gitu. Jadi ketika teman-teman saya semua rata-rata mengambil spesialisasi ataupun passionnya ngambil ke hewan ternak, hewan pelihara atau apa hewan-hewan kecil gitu. Nah, saya kemudian melihat teman bersama teman-teman kelompok kecil yang sekelompok kecil yang menyukai dengan akuatik gitu. Jadi kita mulai itu dulu dari kampus gitu. Namun faktanya di kampus juga minim apa ya bisa dibilang minim laboratoriumnya, minim aktivitas yang terkait dengan dunia akuatik. Akhirnya saya mencoba mengikuti waktu itu dengan WWF Indonesia banyak program-program yang bersentuhan langsung ya dengan spesiesnya di apa namanya di laut gitu. Kebetulan pertama kali memang salah satunya selain waktu itu terlibat di dalam apa namanya penyelamatan dari penyu-penyu yang diselundupkan oleh oknum-oknum tertentu, kemudian di apa ya disita oleh kepolisian dan kemudian penyu-penyunya dalam keadaan sakit gitu sehingga membutuhkan Aduh, pertolongan. kasihan.
Iya, karena kelamaan di kapal diselundupkan gitu kan untuk tujuan konsumsi kan waktu itu di Bali masih tinggi ketika itu. Tahun 2004 saya pertama kali berkecimpung dengan dunia penyu, jadi udah 17 tahun. Dan kemudian saya melihat bahwa apa namanya ketika penyu-penyu ini ditangkap atau ditangani oleh kepolisian itu membutuhkan sekali apa namanya ya peranan dokter hewan gitu untuk membantu beberapa penyu-penyu yang seperti mengalami patah tulang, tulang pada flipper atau lengannya karena kan penyunya diiketin ya, diiket-iket Aduh, jahat gitu. banget. Iya, supaya dia nggak merayap di kapal, supaya nggak bergerak, itu tangannya diikat gitu. Terus ketika diikat dilobangin gitu. Nah, kalau dia kelamaan diikat, akhirnya kadang-kadang di flippernya, tulang flippernya itu patah gitu. Nah, jadi terpanggil gitu ya untuk membantu menangani itu. Terus di sisi yang lain juga waktu itu saya di Bali karena saya kampusnya di Bali Universitas Udayana dekat dengan laut dong. Nah sering sekali apa namanya ada kejadian-kejadian yang paus terdampar, lumba-lumba terdampar. Nah ya ketika itu karena saya lagi jadi istilahnya relawan lah ikut cari-cari apa eksistensi namanya mahasiswa gitu ya waktu itu mencari bagaimana caranya bisa langsung bersentuhan dengan satwa akuatik. Nah, itu dapat informasi dari teman-teman WWF ada kejadian nih waktu itu ada 7 ekor paus pygmy killer whale gitu di pantai Sabe Bali terdampar gitu. Nah, lantas ketika terdampar terus apa ya udah rata-rata kita juga apalagi waktu mahasiswa penanganannya kadang-kadang belum tepat ketika itu gitu pelepasannya juga masih apa ya namanya safety prosedurnya belum terlalu dijalankan dan segala macamnya sehingga mulai dari situ banyak pembelajaran saya terus kemudian untuk mencari apa ya mencari ilmu-ilmu terkait dengan bagaimana penanganan mamalia laut terdampar bagaimana terkait dengan penyu. Akhirnya mulai dari situ terus menerus apa namanya eksis di dunia megafauna akuatik gitu. Tapi kemudian makin kesini ngelihat kok gimana ya bisa dibilang kalau ada kejadian-kejadian terdampar atau megafauna akuatik itu sakit, dokter hewan yang berkompeten itu masih minim gitu yang mau hadir gitu kadang-kadang nah itu yang kemudian kalau sedangkan kalau tidak ada dokter hewan baik itu mati maupun hidup itu sama-sama membutuhkan dokter hewan kalau mati kita setidaknya bisa membantu mengungkap atau menginvestigasi penyebab kematian. Iya, gitu. Kalau hidup, apalagi apa namanya kira-kira penyebab terdamparnya juga apa? Kalaupun memang dia sehat ataupun sakit, perlu keputusan apa oleh dokter hewan? Tindakan seperti apa? Apakah harus rehabilitasi atau dilepaskan? Nah, itu butuh orang yang bisa atau dokter yang bisa mengerti atau menilai terkait dengan kondisi hewan tersebut. Nah, dari situ mulai semakin ini ya apa semakin bahkan saya bilang semakin gelisah lah ya melihat kondisi di Indonesia gitu kan terus kemudian apa namanya sedangkan teman-teman saya yang bergerak di dunia akuatik minim jadi ya udah akhirnya saya gimana caranya ngajakin nih teman-teman ayo dong apa namanya kita bergerak di dunia akuatik akhirnya kami bikin kelompok waktu itu bikin apa namanya asosiasi dokter hewan megafauna akuatik atau common name-nya kami sebut dengan IM Flying Vet. IM itu kepanjangan ya IM Flying Vet. Jadi saya terinspirasi dengan teman-teman waktu itu dengan flying doctor. Di luar negeri kan terkenal banget Mbak flying doctor. Ya. Tapi untuk manusia kalau ada bencana, ada apa gempa atau terjadi bencana tertentu biasanya dokter diterbangkan untuk membantu penanganan bencana gitu ya. Nah, saya terpikir juga karena dokter hewan yang mengerti akuatik terbatas, jadi ya udah kita teman-teman yang sudah punya ilmunya ini kita kumpulkan, makanya awalnya cuma 20 orang aja yang udah punya basic ilmunya, terus kemudian kita bikin dulu kelompok kecil asosiasi megafauna akuatik ini, terus kemudian alhamdulillah diapresiasi sama perhimpunan dokter hewan, akhirnya jadi
berkekuatan hukum langsung di bawah PDHI. Jadi kita sekarang udah mulai berkembang, mulai tambah banyak dokter hewan yang bergabung sehingga bisa memutus atau memperpendek jarak untuk penanganan, Mbak. Semakin banyak dokter hewan tersebar di seluruh Indonesia kan, kalau ada kejadian nggak harus jauh-jauh untuk sekarang udah berapa Mbak anggotanya? Saat ini yang sudah eksis sih 55, Mbak. 55 tersebar di mana aja tuh lokasinya? Dari Aceh sampai Papua ada semua, Mbak. Gitu. Oh, oke. Keren. Ya, cuma problemnya terbatas satu-satu. Jumlahnya misalnya kayak Aceh cuma 2 seperti itu gitu. Jadi nggak banyak per wilayah. Harus ada persyaratan bisa berenang nggak nih? Penting loh nih. Pertanyaan super penting. Soalnya kan aku adik. Sejauh ini sih sampai nggak kita syaratin untuk bisa berenang atau enggak gitu ya. Karena umumnya kan kalau misalnya penanganannya tidak di tengah-tengah laut, Mbak. Biasanya yang ditanganin itu udah kejadiannya terdampar di pesisir gitu. Ya. Jadi otomatis syarat khusus untuk renang itu nggak jadi prioritas, tetapi tetap ketika dia berada di perairan meskipun dangkal, biasanya kita harus menanganinya tetap pakai life jacket karena sambil nanganin kadang kedorong-dorong gelombang, Mbak, gitu. Jadi ya bahaya juga. Jadi tetap pakai life jacket untuk penanganannya. Aku tertarik nih sampai bisa mendapatkan nama Dwi Penyu gitu kan, berarti tidak super expert dong sama si penyu. Aku yang masih nggak bisa ngebedain apa sih bedanya penyu, kura-kura, tukik. Apa tuh Mbak kira-kira tuh tiga hewan itu? Apakah mereka sama apa enggak sih? Iya, kalau tukik itu bayinya penyu, anaknya penyu. Itu disebutnya penyu. Kura-kura yang kecil-kecil. Kalau kura-kura kalau dalam istilah Indonesia ya, kita ngomongin istilah Indonesia. Jadi ada kura-kura, ada penyu. Kalau penyu itu hidupnya di laut. Kalau kura-kura itu hidupnya di darat, baik itu terestrial maupun di perairan. Jadi perairan payau gitu ataupun perairan tawar. Jadi dia ada yang memang freshwater turtle, ada yang memang terrestrial turtle, dan memang ada yang brackish water turtle gitu. Nah, kalau penyu dia kan 100% hidupnya di laut gitu. Tapi kalau kura-kura ada yang sebagian hidup di air, sebagian hidup di darat, ada yang sebagian besarnya di darat, ada yang sebagian besarnya di air tawar gitu. Jadi itu dari sisi habitat. Kalau dari sisi fisik gitu, kalau penyu itu kepalanya nggak bisa masuk ke dalam, Mbak. Jadi udah kepalanya di luar. Iya. Kalau kura-kura kepalanya bisa masuk di dalam cangkangnya gitu. Jadi alat pelindungan dirinya melalui karapasnya itu, jadi dia bisa masuk ke dalam cangkangnya. Itu kura-kura. Kalau penyu dia nggak bisa masuk ke dalam cangkangnya itu. Gitu. Dan kalau dilihat dari tangannya, alat geraknya atau flipper, biasanya kita sebutnya flipper. Kalau penyu itu tangannya itu berbentuk dayung ya. Jadi karena dia perenang handal, perenang lintas samudra. Jadi harus berbentuk dayung untuk dia sampai ke lintas samudra. Berbeda dengan kura-kura, dia biasanya kalau yang kura-kura freshwater dia biasanya hanya berbentuk kayak semacam gitu ya? Ada selaput-selaputnya gitu. Untuk di perairan tawar. Tapi kalau yang kura-kura darat biasanya dia nggak ada selaputnya, kayak kaki begitu kan bentuknya, lebih seperti itu. Gitu. Oke, berarti sekarang yang saya punya adalah kura-kura beneran. Kemarin masih belum kura-kura apa penyu nih? Kalau penyu nggak boleh dipelihara, Mbak. Walaupun penyu juga gitu sebaiknya, walaupun kura-kura sebaiknya juga nggak dipelihara, tetapi penyu udah jelas 100% semua dia sudah dilindungi. Kalau kura-kura kan ada yang spesies belum dilindungi, ada spesies yang sudah dilindungi. Gitu. Oh, aduh maafkan nih, aku nggak tahu. Jadi besok-besok nggak lagi deh gitu kan ya. Tapi berhubung dia sudah di naturalisasi gitu kan ya, sudah lah ya dirawat dengan baik dulu. Didomestikasi, ya biasanya. Naturalisasi, domestikasi ya, sorry. Ini ada ini Mbak. Dari Natbung. Halo dokter, aku Bunga mahasiswa FKH Unut dan pengen banget jadi anggota I Am Flying Vet.
Gimana itu daftarnya, Mbak Dwi? Ada Wah, terima persyaratan apa? kasih. Ini namanya Natbung. Siap-siap aja nih, FKH Unut. Syarat bergabung di I Am Flying Vet, nanti tunggu udah jadi dokter hewan. Kalau masih mahasiswa, Hmm. bisa. Karena syarat untuk bergabung adalah ketika dia sudah menjadi anggota PDHI atau anggota Perhimpunan Dokter Hewan Dokter hewan. Indonesia. Jadi kayak kalau di manusia tuh ID-nya Mbak. Kalau udah Oh, bergabung di oke. ID, nah baru bisa bergabung di Flying Vet karena strukturnya Flying Vet ini ada di dalam badan hukumnya PDHI. Gitu. Oh, Jadi oke, siap-siap aja oke. dari mulai mahasiswa sekarang kalau mau jadi relawan, ayo nggak apa-apa bersama Hmm. kawan-kawan Flying Vet, tapi belum bisa jadi member karena membernya syaratnya harus anggota PDHI. Harus lulus dulu ya, jadi dokter dulu nih. Dokter hewan. Eh, Eh, ya, harus ditunggu dokter ya. hewan kan spesifik? Iya, harus dokter hewan. Jangan Hmm. dokter gigi, dokter manusia nggak bisa juga, Mbak. Iya, iya, betul-betul. Berarti Mbak udah join di WWF dari berapa lama tuh Mbak? Kalau selama ini sampai sampai saat ini masih di WWF kan ya? Masih. Mhm. Kalau resmi jadi staf WWF 13 tahun. Tapi kalau Wow. dihitung sejak dihitung sejak mahasiswa, dulu dari mahasiswa jadi relawan-relawan terus walaupun Mhm. sambil kuliah, jadi relawan kalau ada kegiatan-kegiatan supaya bisa langsung di kampus kan cuma dapat teorinya, dapat ilmunya gitu. Mhm. Ketika dengan WF itu langsung bertemu face-face-nya gitu. Jadi bisa aplikatif antara teori sama Mhm. prakteknya gitu. Jadi kalau dihitung Iya. sama zaman jadi volunteer dulu udah 17 tahun lebih. Tapi kalau Oh. dihitung dari sejak tamat kuliah 13 tahun totalnya. Wow. Mantap, mantap. Udah ngelotok lah ya. Ngomong-ngomong Mbak, kasus-kasus hewan terdampar itu tuh banyak nggak sih di Indonesia ya? Wah, banyak banget, Mbak. Banyak. Bahkan dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Nah, tapi Mhm. meningkatnya ini ada beberapa faktor ya. Mhm. Apakah karena kesadaran publik untuk melaporkan jadi lebih tinggi, atau sekarang juga sosial media udah semakin berkembang sehingga kita mudah Mhm. atau cepat sekali mengakses informasi, atau memang faktanya sekarang laut sedang bermasalah. Nah, itu yang sedang Itu dicari ya, tahu karena iya, betul. per tahun itu bahkan tahun 2019 aja ada 111 individu Hmm. apa namanya mamalia laut Yang melaporkan. Oh. yang terdampar. Hmm. Gitu. Nah, dan I Am Flying Vet ini terbentuk kan 3 tahun, udah 3 tahun Mbak. Jadi Mei 2018 sampai Mei sekarang 2021. Jadi selama 3 tahun Hmm. ini kita aja udah nanganin 384 individu Wah, gitu. Jadi oh, semua baik individu itu ya? ya, individu. Jadi baik Hmm. itu kejadian terdampar maupun kejadian-kejadian dari penyelundupan yang disita oleh kepolisian. Biasanya kita Mhm. dipanggil juga karena yaitu tadi tidak banyak dokter hewan yang memahami tentang teknik penanganan megafauna akuatik. Jadi Mhm. record data kita sudah sampai 384 individu yang ditangani. Mhm. Mhm. Kayaknya Mbak, menurutku ya, penting banget sih edukasi untuk apa namanya menyelamatkan hewan-hewan yang terdampar gitu kan, karena kalau salah penanganan merekanya juga pasti menderita terus akhirnya mati gitu kan ya, atau malah begitu terdampar terus langsung malah dibunuh gitu untuk dijual lagi. Itu gimana tuh Mbak? Untuk edukasinya tuh menurut Mbak Dwi gimana ya supaya mereka menyayangi terus tahu cara mengembalikannya ke lautan. Kan kadang-kadang aku di Facebook suka ngeliat tuh apa di luar negeri khususnya ya, kalau misalnya ada hiu yang terdampar terus orang-orang pada gotong royong kasih air terus bikin jalan supaya kembali ke laut. Nah, itu karena mungkin mereka sudah sadar. Kalau di sini kondisinya sudah mungkin beda kali ya. Cara yang efektif menurut Mbak Dwi gimana tuh untuk mengedukasi itu? Sejauh ini sih tergantung ya, tergantung Hmm. lokasi sih Mbak. Sejauh ini kalau masyarakat perkotaan sudah banyak yang aware. Jadi sudah Hmm. banyak yang
malah berlomba-lomba menangani. Hanya saja belum tentu mereka terlatih mau menangani, tetapi kemudian salah penanganan, ujung-ujungnya bikin cedera hewannya atau malah tidak safety pada si penolongnya gitu. Nah, jadi yang kalau masalah aware-nya untuk masyarakat perkotaan sudah mulai gitu. Jadi kalau misalnya salah penanganan, misalnya nih kayak pausnya rencananya atau lumba-lumbanya pengen ditanganin, tapi kemudian saking takut dia dehidrasi misalnya, mereka siram badannya karena kan mereka biasa di air laut gitu. Terus kemudian karena badannya gede, terus butuh pertolongan untuk mindahin ke laut, sementara mereka siram dulu gitu. Karena ngelihat dari YouTube, mungkin kan hanya modal ngelihat YouTube, modal ngelihat-lihat aktivitas di luar negeri, mungkin mereka hanya modal baca tapi belum detail gitu ya. Jadi disiram-siram, ternyata yang disiram blowhole-nya, itu lubang nafasnya mamalia laut gitu ya. Nah, jadi sama kayak kita ngirup air jadinya gitu. Kalau mamalia laut itu kalau di dalam air dia otomatis si blowhole-nya itu atau lubang nafasnya itu bisa ketutup otomatis kalau dia lagi di dalam air. Tapi kalau dia lagi di permukaan air itu blowhole-nya kebuka gitu. Nah, ketika lagi kebuka disiram air. Nah, mereka main siram-siram badannya nggak ngeh ada lubang di depannya. Iya, jadi sama kayak kita kesedot air, Mbak, masuk ke paru-paru itu bisa mematikan gitu. Malah justru membahayakan. Terus kadang-kadang karena pausnya gede, sampai sekarang teori untuk menarik paus ke laut itu kan metode yang pas itu tetap sulit ya, karena menyesuaikan dengan kondisi topografi di wilayah masing-masing gitu. Nah, terkadang itu karena pengen cepet, pengen nolong, semangatnya udah bagus, Mbak, bagus banget gitu. Kalau saya bilang apresiasi lah untuk masyarakat perkotaan. Mereka udah nolongin, tapi ketika ditarik, yang ditarik ekornya, pangkal ekornya, karena kan paling gampang tuh nariknya tuh gitu. Nah, akhirnya malah patah gitu, atau cedera gitu, trauma gitu di pangkal ekornya. Yang terjadi padahal itu vital, alat geraknya dia kan gitu. Nah, itu tuh mengatur gerakan dia gitu. Nah, sekarang kalau misalnya itu patah, cedera, trauma itu bisa fatal juga, bahkan bisa menyebabkan kematian gitu. Nah, jadi makanya kita berharap, dengan adanya kerjasama dengan Kementerian Kelautan Perikanan, kita bergabung dengan bersama-sama berbagai NGO gitu, untuk memperbanyak BIMTEK atau pelatihan-pelatihan dari Aceh sampai Papua untuk memperbanyak jumlah orang-orang yang terlatih, sehingga kalau ada kejadian terdampar, minimal dia bisa ngedampingin tim lokalnya gitu untuk penanganan agar sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari penanganan itu. Jadi nggak hanya cepat, tapi harus tepat, efektif gitu, benar-benar dan kembali dengan sehat si mamalia lautnya gitu. Tapi nggak menutup juga, ada juga wilayah-wilayah tertentu yang kalau kejadian terdampar sibuk selfie gitu, paling naikin, nah itu banyak juga, Mbak, gitu. Wah, pada naik, jadi otomatis hewannya stres gitu, yang seharusnya ada peluang hidup, ada peluang untuk kembali, tapi karena stres, karena ya udah didudukin, dipeluk-peluk, dideketin, foto, segala macam. Iya, jadi malah mati. Nah, itu juga yang sering terjadi juga di beberapa lokasi gitu. Nah, makanya itu juga yang kita edukasikan selama ini, baik itu dengan bentuk pelatihan, video, brosur untuk istilahnya menjauhi mamalia laut untuk tidak diganggu atau stres, tapi lebih bagaimana caranya berkoordinasi untuk penanganan yang baik dan tepat, lebih ke situ. Aku tuh jadi inget film zaman dulu tuh yang menyelamatkan paus, namanya Free Willy ya. Oh, itu kan kalau nggak salah terdampar juga tuh. Terus wah tuh keren banget. Kira-kira
one day kita bisa nggak ya, maksudnya dengan kalau misalnya ada kasus lagi gitu kan ya, menyelamatkan itu dengan cara, dan itu kan bersatu padu gitu kan ya mereka untuk benar-benar ini gimana caranya mengembalikan si hewan yang super besar itu tuh ke laut dengan selamat gitu. Harapan Oke, Mbak ya Dwi pasti ada nggak ya? Bisa nggak kita ke situ tuh? sudah ke arah itu, Mbak. Jadi kita negara Alhamdulillah. Indonesia sendiri melalui Kementerian Kelautan Perikanan sebagai manajemen otoritasnya sudah sampai ke arah pembentukan Pokja penanganan mamalia laut terdampar. Jadi bahkan Pokjanya Oke. itu kalau nggak salah saya sudah ada SK menterinya. Saya lupa SK Oke. menteri atau peraturan SK kayaknya SK menteri ya Heeh. gitu. Jadi ada SK menteri untuk kelompok-kelompok kerja yang sudah punya kapasitas, kemampuan, pengalaman di bidang mamalia laut itu Mhm. bergabung apa namanya untuk sama-sama kalau ada kejadian penanganan mamalia laut terdampar, termasuk juga I Am Flying Vet gitu tergabung juga di dalam sana, Mhm. WWF juga ada di sana, dan kemudian ini yang harapannya ke depan kita juga kemarin baru juga bulan lalu Mhm. apa Pak Dirjen mengajak semua para ekspor-ekspor tersebut berkumpul dari offline dengan online-nya dua-duanya gitu. Jadi kita bersama-sama merumuskan kira-kira terkait dengan penanganan kolaboratif terkait dengan Hmm. mamalia laut terdampar, dan bahkan apa namanya peranan dokter hewan di situ juga diminta untuk cukup aktif gitu ya. Nah, Hmm. dan kita juga melalui dukungan Kementerian Kelautan Perikanan, I Am Flying Vet ini Ya. semacam mau bikin pusat rehabilitasi. Jadi kayak Free Willy itu kan ada kolam Wah, keren. rehabilitasi Yeay. ya. Jadi bulan depan kita mau pembangunan akuarium rehabilitasi di Bali di Hmm. Kedonganan Veterinary Clinic. Tapi itu untuk Mhm. yang berukuran medium yang sekitar 3 meter ke bawah gitu. Jadi Oh, oke. kayak misalnya penyu, lumba-lumba, duyung masih bisa Mhm. ditanganin di Mhm. akuarium tersebut karena Mhm. kita membangunnya di klinik hewan gitu. Jadi di Oke. sekretariatnya Felivet itu ada klinik hewan dan karena apa namanya apa ya lahan bisa dibilang itu kan hanya untuk merehab sementara, jadi kolamnya nggak terlalu gede, akuariumnya hanya sekitar 3 meteran gitu. Nah, tetapi ke depan apa namanya mungkin masih dalam mimpi ini, masih dalam rencana, lagi diusulkan, lagi cari funding juga. Kita mau bikin Mhm. juga pusat rehabilitasi yang langsung di laut, jadi yang in Oh, situ oke gitu, oke. untuk Hmm. yang kira-kira paus berukuran besar gitu. Jadi kita pengennya langsung direhab di laut Offshore gitu ya. berikut dengan apa namanya rumah sakit terapungnya. Jadi kayak kita Ah, dan keren kebetulan keren keren ya keren. kayak mau apa kita lagi cari bantuan untuk ada kapal yang kemudian kita jadikan rumah sakitnya I Am Flying Vet gitu, rumah sakit terapung. Jadi Hmm. kalau ada kejadian terdampar di mana kita berangkat ke situ terus kemudian disertai dengan peralatan-peralatan untuk direhab di laut langsung gitu. Nah, itu Mantap mantap. lagi desain lah gitu untuk kemudian kita Mhm. mencoba mencari pendanaannya, barangkali siapa tahu biasanya juga kalau Siapa sudah tahu nih di sini didesain. ada yang dengerin nih, Amin. yang Semoga nonton. ada yang Amin. membantu untuk penanganan. Iya, gitu. Hmm. Jadi nggak sebatas ada terdampar, sakit pun dilepas lagi ke laut gitu. Jadi harus tetap dibutuhkan rehabilitasi kalau dia kondisinya memang perlu Hmm. bantuan medik gitu. Hmm. Kayaknya kita seru nih Mbak kalau misalnya kolaborasi gitu kan ya, mungkin kita bisa bikin campaign atau webinar gitu supaya apa ya, apa namanya, menggelundung, kok menggelundung, maksudnya ilmunya nggak berhenti sampai di sini, jadi semakin banyak orang yang juga aware gitu. Mau nggak Mbak ntar kapan-kapan kita jadwalin itu bikinnya? Boleh, boleh banget. Dengan senang hati, Mbak, gitu. Jadi kita semakin Keren sering keren. seperti Mm-mm. ini, mungkin semakin banyak juga apa namanya teman-teman yang teredukasi gitu. Terutama Betul. generasi-generasi muda ya yang biasanya Yes. apa Mm-mm. yang melek gadget gitu ya. Mm-mm. Jadi mungkin kita bisa bikin apa campaign di medsos gitu kan ya. Oh ya ini apa namanya websitenya Flying Vet, I'm Flying Vet apa Mbak di namanya? I am flying I'm Flying Vet ya. .com. ya.
Oh, website ORG, tapi masih dalam tahap apa namanya, masih lagi diupdate sekarang gitu. Tapi sudah ada websitenya www.iamflyingfact.org gitu. Cuma sekarang lagi di apa ya istilahnya, lagi di develop ulang gitu. Oh, oke. Medsosnya juga dengan nama yang sama ya, IG, Facebook, Twitter. Oh, oke. Terus Ya. Mbak, pesan-pesan nih untuk kalau tadi kan sudah ada ya dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, kalau misalnya pesan-pesan untuk generasi milenial ini nih gimana? Apa ya, pesan mutiara, pesan mutiara. Maksudnya supaya lebih aware terhadap oke lah, perubahan iklim, krisis iklim sudah terjadi. Nah, ini yang menangani apa namanya di hutan gunung itu sudah ada, untuk supaya lebih apa ya, awareness-nya lebih tinggi lagi terhadap akuatik ini, terutama hewan-hewan gigantik ini yang ukurannya besar, gimana tuh Mbak? Karena kan menurutku masih sedikit gitu ya yang peduli, yang ngeh. Sebenarnya ya pergi kalau cerita tadi, saya kalau mau cerita tentang paus, penyu itu banyak sekali ya peranannya dan manfaatnya gitu ya untuk alam lingkungan gitu. Tapi ancamannya juga besar. Seperti yang kita tahu kan saat ini paus itu kan kalau kita hubungkan dengan perubahan iklim atau pemanasan global saat ini gitu ya. Paus itu berperan penting juga dalam penyerap karbon loh Mbak gitu. Jadi dia banyak. Iya gitu. Jadi kotorannya kotorannya paus itu setiap dia BAB, BAB-nya tuh bermanfaat, Mbak. Jadi kalau iya, jadi kalau dia BAB itu satu individu aja itu kotorannya itu mampu menyerap 33.000 kilogram karbon per tahun. Wow. Ya, itu per tahun gitu. Terus kemudian itu jadi sangat bermanfaat sekali kalau dia hidup gitu ya. Jadi dengan kotorannya itu kan mengandung kaya nutrisi ya Mbak. Dia mengandung zat besi, fosfor, nitrogen. Nah, yang zat-zat ini semua terutama zat besi itu sangat dibutuhkan oleh fitoplankton untuk berkembang biak gitu. Nah, fitoplankton di lautan itu kan kita tahu sendiri, fitoplankton itu bertugas besar dalam penyerapan karbon gitu melalui aktivitas fotosintesisnya ya. Jadi bahkan fitoplankton itu bertanggung jawab 40% penyerapan karbon di dunia ini adalah tugasnya fitoplankton. Dan salah satu makanan dari fitoplankton itu adalah dari kotoran paus. Nah, itu baru dari kotorannya. Belum lagi kalau kalau misalnya itu hidupnya jelas bermanfaat. Matinya juga dia bermanfaat gitu. Paus itu juga sama ketika dia bangkainya aja itu juga mampu menyerap karbon kalau 30.000 ton karbon gitu. Jadi dia menyerap karbon gitu ke di dalam, karena dia kan kaya akan lemak dan protein di tubuhnya. Jadi dia itu menyerap karbon dan kemudian setelah terakumulasi, apalagi kalau paus kalau mati kan biasa ngembung dulu ya Mbak, bengkak gitu tubuhnya gitu ya. Terus kemudian dia ngambang di permukaan. Nah, di situ terjadi proses penyerapan karbon. Walaupun dia juga ada proses pembusukan menghasilkan karbon, tapi jauh lebih dikit dibanding dengan penyerapannya yang jauh lebih besar, bahkan sampai 30.000 ton karbon yang diserap. Dan kemudian setelah dia mulai lambat laun kan mengempes udah nggak bengkak lagi ya Mbak. Kalau udah hitungan lama-lama dia akan tenggelam ke dasar laut. Jadi dia membawa karbon itu ke kedalaman lautan, sehingga otomatis dia ikut berkontribusi di dalam melawan pemanasan global, melawan perubahan iklim yang terjadi. Maka kita sebagai mungkin generasi muda gitu, ayo kita jaga keberadaan paus gitu ya. Nah, menjaganya gimana? Nggak harus kita pergi ke laut, nggak harus kita cari-cari paus terus kita jagain di sana, bukan seperti itu gitu. Jadi
kontribusi sederhana aja seperti yang apa namanya publikasi atau edukasi pada umumnya, dengan tidak membuang sampah sembarangan atau bertanggung jawab atas sampah kita. Nah, itu aja sudah masuk kontribusi kita terhadap upaya konservasi paus gitu. Jadi kita nggak buang sampah nih karena sampah maksudnya tetap membuang sampah tapi lebih bijak, lebih dikelola lagi atau pada tempatnya gitu, atau bertanggung jawab, jangan sampai berakhir di lautan. Berakhir yang kemudian sampai dimakan oleh paus misalnya, jadi menyebabkan kematian pada paus karena infeksi atau Makan karena plastik ya. kebatan, karena makan plastik. Dan itu udah banyak kejadian yang di Indonesia yang terbesar yang terungkap waktu itu adalah paus sperma yang di Wakatobi, 5,9 kilo ditemukan plastik di DPI-nya. Iya. Jadi kita Sama sebagai itu anak tuh, muda Mbak. bisa nih apa? Yang paling sedih tuh aku ngeliat yang di YouTube ya, penyu tuh ada sedotan itu, aduh sakit banget. Iya, itu juga. Jadi makanya itu udah kontribusi sederhana yang bisa kita lakukan, yang pasif yang bisa kita lakukan, yang aktif salah satunya juga kita bisa kayak mungkin apalagi anak generasi muda mahasiswa dengan aksi bersih pantai, kelihatan sederhana ya, kayaknya aksi bersih pantai, ngapain sih juga itu pantainya orang gitu, tapi setidaknya itu kita juga bagian daripada upaya konservasi satwa laut gitu, agar tidak jadi korban ya dari plastik-plastik yang kita hasilkan atau terbawa dari pantai ke laut gitu ya. Itu juga udah kontribusi yang luar biasa. Nah, kalau ada kejadian terdampar, kalau memang mau aktif juga minimal bisa bantu melaporkan gitu kan, apa namanya, kalau ada kejadian terdampar. Terus kemudian kalau misalnya ada upaya perdagangan, sekarang kan juga tuh banyak tuh suka diperdagangkan online. Nah, itu juga kita laporkan. Banyak aplikasi-aplikasi untuk pelaporan. Sekarang nggak perlu lagi pergi ke kantor polisi. Sekarang kalau ada lihat kejadian, foto, upload di aplikasi, udah deh, apa namanya, sampai ke ini, ke Bareskrim, sampai ke polisi, sampai juga ke Kementerian apa LHK atau Kementerian KKP. Mereka semua masing-masing punya aplikasi-aplikasi. Nah, udah kita laporkan ke sana. Itu bagian daripada kontribusi kita juga untuk upaya konservasi, baik itu penyu, mamalia laut maupun hewan-hewan lainnya yang diperdagangkan. Iya, ya itu mungkin salah satu the power of media sosial juga ya. Mbak, bateraiku ternyata 5%, wow. Wah, udah 5%. Waduh. Sebentar lagi dong ya. Nanti ini Mbak, kalau misalnya ada yang mau donasi gimana? Disalurkannya ke Ayam Flying Cat atau gimana? Kayaknya harus nyolokin ini deh. Nyolokin charger. Gimana, Mbak? Kalau misalnya ada yang mau donasi gimana? Langsung ke Ayam Flying Cat-nya atau ke WWF-nya atau ke mana? Mungkin kita bisa atau apa gitu? Ada banyak sih Mbak gitu ya. Pokoknya ke penggiat-penggiat konservasi kalau kita memang pengen apa namanya donasi, di I Am Flying Vet sendiri juga ada rekening apa namanya rekening khusus untuk donasi penanganan kejadian terdampar, karena I Am Flying Vet ini kan gerakan sosial dokter hewan, jadi memang nggak punya dana. Itu uang kantong kami pribadi sebagai dokter hewan. Kalau ada kejadian-kejadian terdampar, kita adalah relawan-relawan yang rata-rata teman-teman yang bergabung juga sudah punya klinik, ada buka praktek dan segala macamnya, sehingga kadang dibawa ke klinik kita gitu untuk penanganan dan segala macamnya, sehingga pendanaannya masih bersifat sosial dari apa anggota-anggotanya. Nah, tapi di sisi yang lain juga kadangkala ada juga yang mungkin pengen langsung ke WWF tapi pengen donasi untuk I Am Flying Vet, itu juga bisa. Ada donasi khusus, nanti di websitenya tuh ada apa untuk donasi Flying Vet, tapi masuknya melalui rekeningnya WWF dulu baru dikirim ke I Am Flying Vet juga ada gitu. Jadi bisa juga gitu ininya apa untuk donasinya gitu. Oke. Nah, itu kayaknya apa namanya, kenapa tadi saya menawarkan kita berkolaborasi gitu kan, itu juga sebagai bentuk untuk
supaya ini gerakan ini sustain Mbak gitu kan. Jadi apa namanya mereka teman-teman yang nggak bisa langsung turun nolongin paus-paus, penyu Iya, atau segala betul. macam itu bisa melalui I Am Flying Vet tuh sebagai perpanjangan tangannya mereka lah kayak gitu. Betul, betul. Kayak Bisa, gitu Mbak, bisa betul. banget. Jadi, Mm-mm. salah satu kontribusinya tadi tidak hanya dengan aksi langsung, tetapi juga bisa melalui donasi jika memang apa namanya teman-teman mau berdonasi untuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Gitu. Follow aja akun Instagramnya I Am Flying Vet, nanti DM di sana. Oke, siap. Nah, nanti Dan apa kalau namanya? memang pejuang iklim dan Hmm? tempo, kalau memang nanti pejuang iklim dan tempo mau apa bikin aksi bersama juga boleh Mbak. Nanti Hmm? kita bikin flyernya atau apa sama-sama juga bisa. Hmm. Siap, siap, siap. Nah, itu nanti kita japri ya, Mbak. Habis ini. Siap. Siap, siap. Nah, terus kira-kira apa ya? Tagline